Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustazah sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mungkin ini sedikit apa ya, refleksi ya, yang bisa saya sampaikan. Mungkin di beberapa pekan terakhir gitu ya, kita sudah memberikan banyak pujian ya dengan sesuatu yang tidak kita inginkan gitu ya. Padahal seharusnya sebagai seorang penikmat gitu ya, kita menerima segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, mau itu bentuknya Allah mau kucing sana nih ya, mau yang bentuknya hadiah kayak kita sukai atau yang tidak kita sukai. Maka sejujurnya nggak sembarangan gitu ya, kenapa kita mendapatkan hal-hal tersebut. Yang perlu kita ingat, sekarang kita berdiri di sini itu sebagai seorang makhluk. Bagaimana Allah ekspresinya jadi nggak ini ya. Bagaimana ya Allah memberikan amanah pada manusia, cuma pada manusia gitu. Hanya manusia gitu yang diuji. Sedangkan makhluk-makhluk lain itu tidak. Kira-kira alasannya apa sih? Kenapa kita harus menghadapi semuanya gitu? Oh, ini sedikit refleksi gitu ya. Saya baru menginjak 30 tahun. Masya Allah. Sweater tin 30 dong. Sweater tin ya. Nggak tahu sih, agak nggak terlalu manis ya, agak pahit-pahit dikit. Bittersweet bro. Ternyata setelah direfleksikan banyak banget gitu ya pengalaman-pengalaman yang ternyata sudah menjadikan saya tumbuh jadi seorang wawa hari ini gitu ya. Mungkin setelah disadari banyak sekali hal-hal yang membuat ya itu manusia berubah gitu. Gak mungkin kalau manusia itu tidak berubah. Tapi berubahnya kita mau ke arah yang mana? Mau ke arah yang lebih baik atau yang lebih buruk gitu ya, dengan segala ujian-ujian yang Allah kasih kita. Tapi balik lagi, kenapa Allah memberikan kita ujian? Karena jadinya Allah pengen seluruh makhluknya itu masuk ke suatu tempat, kembali ke suatu tempat yang asalnya ada di sini. Ya, kita semua tahu bahwa itu adalah Sudah. Insyaallah. kalau kita lihat ayah kita gitu ya, asalnya itu dari surga gitu ya. Maka saya terinspirasi gitu dari taklimnya atau syekhnya Giel. Hidup di dunia itu singkat sebenarnya, dan dunia ini sebenarnya cuma tempat persinggahan, istilahnya tempat transit. Kita keluar dari rahim ibu kita gitu ya, kemudian kita hadir di sini saat ini, itu cuma buat transit aja. Kita nggak tahu transit kita berapa lama. Ada yang cuma beberapa bulan, ada yang beberapa hari bahkan gitu, atau hanya beberapa jam atau beberapa menit. Beruntunglah bagi orang-orang yang Allah kasih usianya itu agak panjang. Tapi beruntung juga bagi orang-orang yang usianya itu pendek. Gitu. Yang usianya pendek, Allah kasih gitu ya, secara instan gitu. Baru lahir, Allah wafatkan, maka dia sudah masuk ke surga gitu. Tapi yang umur panjang juga beruntung karena dikasih kesempatan untuk ngambil surga yang level mana, yang level paling tinggi gitu. Kita semua berdoa semoga kita masuk ke surga yang tertinggi ya, surga Firdaus. Amin. Semoga tetanggaan ya. Amin. Nah, ini saya mengutip sedikit gitu ya, dari Ustaz Adi Hidayat. Allah inginkan kamu jadi ahli surga. Tentunya ada beberapa tanda-tanda khusus ketika Allah ingin menjadikan kita ahli surga gitu ya. Pertama itu memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama. Tadi balik lagi, berapa lama kita berada di dunia, berapa lama kita mau belajar tentang agama kita. Dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahwa jalani hidup, masuklah dalam Islam secara kapang, secara menurut. Maka kita refleksikan apakah langkah kita tadi pagi, kegiatan-kegiatan kita kemarin itu sudah menerapkan syariat-syariat Islam yang Allah terapkan bagi seorang manusia.
motivasi dan dorongan kepada seseorang lebih mendalami dan memahami ajaran agama. Kayak gitu ya. Jadi kita perlu meniatkan terus setiap hari mengupgrade niat kita supaya kita ada niatan untuk berhijrah menjadi yang lebih baik lagi. Ya. Kemudian juga memperbarui niat supaya kita mau terus menuntut ilmu agama. Maka jangan menolak jika kita dikasih tawaran untuk belajar. Ya. Pasti nggak ada yang nggak baik gitu ya untuk kita. Pasti semuanya baik untuk kita. Kemudian tanda berikutnya adalah kebaikan di dunia dan akhirat gitu ya. Kebaikan yang didapat dari ilmu agama tidak hanya dirasakan di dunia tetapi juga merasakan balasan yang besar di akhirat. Maka ketika kita sudah paham dengan agama kita gitu ya, pasti Allah akan memberikan hikmah gitu ya, memberikan hidayah buat kita supaya kita hidup di dunia sini tidak sendirian gitu. Ada orang-orang lain yang perlu kita ajak juga untuk menjadi orang-orang yang paham agama. Tapi bukan bermaksud kita untuk menggurui dan kita merasa lebih baik gitu. Karena kita pengen kita ketemu sama-sama tadi di surga gitu. Kemudian dalam sebuah hadis ya, kitab hadis Ibnu Majah nomor 219, siapa yang menyiapkan dirinya berangkat dari tempat dia tinggal menuju suatu tempat belajar dari sebagian rukun agamanya sekalipun hanya sedikit saja, maka Allah akan mudahkan dan ringankan langkahnya menuju surga. Ya. Seperti motivasi yang kemarin saya sampaikan gitu ya. Yang niat akan mencari jalan, yang tidak akan mencari alasan. Nah ini juga balik lagi ke niat-niat pribadi kita. Yang ketiga, ini adanya tanda-tanda ini ya, Allah menginginkan kita jadi ahli surga itu adanya motivasi untuk berbuat baik. Jadi bukan hanya motivasi kita untuk belajar secara teori, tapi motivasi kita untuk mempraktikannya dalam keseharian. Makanya di Andalusia ini kan salah satu kurikulumnya ada setiap hari Senin kita ada kajian guru gitu ya, setiap hari Jumat kita mendengarkan kajian dari murid, maka itu sebenarnya bentuk-bentuk praktik dari pemahaman yang kita punya. Nah, bagi mereka yang punya motivasi untuk ngajak ke dalam kebaikan itu, mereka akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan baik di dunia maupun nanti kelak di akhirat gitu ya. Dan tiga bukti ini merupakan bentuk kasih sayang Allah gitu ya terhadap kita. Biarin aja. Bentuk kasih sayang Allah terhadap kita gitu. Maka ketika kita ditimpakan musibah, maka sebenarnya itu bukan musibah gitu ya. Melainkan itu adalah hadiah. Apakah kita lebih bersyukur atau tidak gitu. Berangkat dari kejadian kemarin dengan wafatnya saudari kita gitu ya, menjadi pelajaran bahwa hidup kita cuma sebentar antara azan dan sholat, azan dan sholat gitu. Dan juga berangkat dari kajian yang disampaikan Ustaz Solihin Senin kemarin bahwa bagi orang yang beriman ketika diberikan ujian maka yang pertama dia ucapkan adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka semuanya ini adalah milik Allah, anak-anak kita, orang tua kita, pasangan kita gitu ya. Mungkin kita masing-masing sudah pernah merasakan kehilangan, tapi percaya gitu bahwa itu merupakan hadiah yang Allah kasih buat kita saja, buat kita menjadi lebih baik lagi sebagai seorang muslim gitu ya. Dan tentunya menjadi jalan kita untuk kembali ngajak saudara-saudara kita untuk yaudah yuk kita berjuang bareng-bareng untuk masuk surga Allah. Mungkin itu sedikit motivasi dari saya. Semoga nanti kita ketemu lagi ya di surga. Amin. Kalau ada saya tolong tarik. Pun begitu ketika saya tidak melihat teman-teman, insya Allah saya akan balik lagi. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.